Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Haira Hanifa, NPM 1813051065. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Dukungan Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran PJOK secara Daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya yaitu ada agenda presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang, yaitu dunia saat ini sedang bersatu melawan musuh yang tak kasat mata, yaitu virus corona atau COVID-19 yang sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh negara. Di Indonesia sendiri, wabah ini masih terus berlangsung dan belum terlihat tanda-tanda akan meredanya, sehingga seluruh rutinitas yang melibatkan banyak orang atau perkumpulan dialihkan ke rumah melalui sistem dalam jaringan. Keadaan di luar prediksi berupa wabah penyakit COVID-19 ini tertentu membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai sektor, di antaranya sektor ekonomi, sosial, budaya, dan sektor pendidikan. Selanjutnya, pada awalnya, orang tua berperan dalam membimbing sikap seperti pendidikan, agama, serta semua pembiasaan baik dalam kehidupan. Namun, pada masa pandemi COVID-19, perannya menjadi lebih luas dan fundamental karena dituntut untuk menjadi pendamping pendidik akademik juga. Di masa COVID-19 ini, orang tua memiliki lebih banyak waktu untuk membimbing anaknya sehingga tercipta kedekatan emosional lebih dekat yang mungkin sebelum adanya situasi ini orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dari anak saja. Orang tua memiliki peran yang cukup besar terhadap perkembangan anak. Pola asuh telah terbukti mempengaruhi aspek perkembangan anak, aspek perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Pandemi COVID-19 membuat peran orang tua menggantikan posisi guru dalam memberikan materi-materi pengajaran di sekolah, karena pembelajaran ketika pandemi ini terlaksana di rumah dan dilakukan secara daring. Motivasi sebagai kecenderungan untuk melaksanakan secara khusus dengan cara tertentu, dan perbuatan itu akan berlanjut sampai tingkah laku yang objektif dapat dicapai. Oleh karena itu, setiap pelatih, guru, dan pembina olahraga perlu memahami hakikat, teori, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan teknik-teknik motivasi, di samping perlu mengetahui atlet yang harus diberi motivasi. Satu hal yang mempengaruhi prestasi yaitu motivasi, baik dari dalam diri siswa itu sendiri, dari orang tua, dari pelatih, dan dari lingkungan di mana atlet tersebut melakukan aktivitas. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana dukungan orang tua dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana motivasi siswa mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga, bagaimana peran orang tua kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan keempat, bagaimana dukungan orang tua dalam menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran daring. Selanjutnya, ada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu dibatasi pembatasan masalah pada penelitian ini. Dukungan orang tua dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dukungan orang tua siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Dan yang ketiga, bagaimana dukungan orang tua dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya, yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dukungan orang tua siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya, yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa sebagai informasi tentang dukungan orang tua dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Yang kedua, bagi orang tua sebagai masukan tentang peran atau pentingnya dukungan orang tua dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Yang ketiga, bagi program studi untuk mengembangkan inovasi dalam dukungan orang tua dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK secara daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pendidikan jasmani. Menurut Bailey and Field dalam Herman Tarigan 2010 halaman 10, pendidikan jasmani dapat diartikan juga sebagai suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi.
Selanjutnya ada jadi dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik untuk meningkatkan individu dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang B ada pengertian motivasi. Motivasi belajar menurut UNO 2007 halaman 44 adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Motivasi belajar sangatlah diperlukan. Diyakini bahwa hasil belajar akan meningkat kalau siswa mempunyai motivasi belajar yang kuat. Motivasi belajar adalah keinginan siswa untuk mengambil bagian di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada aspek-aspek motivasi belajar menurut Sardiman 2001 halaman 15 mengemukakan ada beberapa aspek motivasi, yaitu yang pertama, mendorong seseorang untuk berbuat, dalam hal ini sebagai penggerak yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dan memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, menyeleksi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Menurut Milsidayu 2017 halaman 33, motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi dalam diri pribadi seseorang atau motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar diri seorang, motivasi ekstrinsik. Yang pertama yaitu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik bersifat permanen, mandiri, dan stabil karena berasal dari dalam diri. Yang B yaitu ada motivasi intrinsik atlet, yaitu motivasi intrinsik atlet biasanya ditandai dengan tekun bekerja keras, teratur, disiplin dalam menjalani latihan, serta tidak menguntungkan dirinya kepada orang lain, mempunyai kepribadian yang matang, percaya diri, dan disiplin diri yang matang. Yang ketiga itu ada motivasi ekstrinsik. Menurut Singgih D. Gunarsa 2018 halaman 34 menjelaskan secara khusus tentang motivasi ekstrinsik yang hubungannya dengan penghargaan, yaitu keinginan untuk menampilkan suatu aktivitas karena adanya penghargaan dari luar dirinya yang meliputi menariknya hadiah-hadiah yang dijanjikan kepada atlet apabila memperoleh kemenangan, liburan ke luar negeri, mendapat pujian dari orang lain, dan akan menjadi bahan pemberitaan di media. Yang C ada dukungan orang tua. Pengertian dukungan orang tua adalah persepsi seseorang bahwa dirinya menjadi bagian dari jaringan sosial yang di dalamnya tiap anggotanya saling mendukung. Menurut Kuncoro 2002 halaman 34. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cap dalam Zainuddin 2002 halaman 58 mendefinisikan dukungan orang tua sebagai adanya kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau menolong orang dengan sikap menerima kondisinya. Dukungan keluarga tersebut diperoleh dari individu maupun kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan orang tua. Dukungan orang tua merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar anak sebagai seorang siswa di sekolah. Yang pertama, cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap cara belajar dan berpikir anak. Ada orang tua yang mendidik secara diktator militer, ada yang demokratis, dan ada juga keluarga yang acuh tak acuh dengan pendapat setiap keluarga. Yang kedua, relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga yang terpenting ada relasi orang tua dengan anak-anaknya. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu adanya relasi yang baik di dalam keluarga. Yang ketiga, suasana rumah. Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian yang sering terjadi dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang gaduh atau ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan pada anak yang belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Menurut tim Kemenristekdikti 2017 halaman 1, daring atau dalam jaringan adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Menurut Dewi 2020 halaman 56-58, pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring, siswa memiliki keluasan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun.
Yang yaitu ada karakteristik pembelajaran daring. Menurut Mahnun 2018 halaman 31, karakteristik dari pembelajaran online yaitu memungkinkan peserta didik belajar tanpa harus pergi ke ruang kelas dan pembelajaran dapat dijadwalkan sesuai kesepakatan antara instruktur dan peserta didik, atau peserta didik dapat menentukan sendiri waktu belajar yang diinginkan. Sedangkan menurut Ruth Calvin Clark dan Richard Meyer yaitu pertama, pembelajaran berbasis online harus memiliki dua unsur penting yaitu informasi dan metode pengajaran yang memudahkan orang untuk memahami konten pelajaran. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring kelebihan e-learning sebagai mana tertulis dalam Sari 2015 halaman 27 sampai 28 yaitu yang A. Mengatasi persoalan jarak dan waktu e-learning membantu perbuatan koneksi yang memungkinkan peserta didik masuk dan menjelajahi lingkungan belajar yang baru, mengatasi hambatan jarak jauh dan waktu. Dan yang B. Mendorong sikap belajar aktif e-learning memfasilitasi pembelajaran bersama dengan memungkinkan peserta didik untuk bergabung atau menciptakan komunitas belajar yang memperpanjang kegiatan belajar secara lebih baik di luar kelas baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu ada kelemahan pembelajaran daring. Kelemahan e-learning sebagaimana disarikan dari pendapat Munir 2009 halaman 176 sampai 177 antara lain yang A. Penggunaan e-learning sebagai pembelajaran jarak jauh membuat peserta didik dan pengajar atau guru terpisah secara fisik, demikian juga antara peserta didik satu dengan lainnya. Keterpisahan secara fisik ini bisa mengurangi atau bahkan meniadakan interaksi secara langsung antara pengajar dan peserta didik. Kondisi itu bisa mengakibatkan pengajar dan peserta didik kurang dekat sehingga bisa mengganggu keberhasilan proses pembelajaran. Yang B. Teknologi merupakan bagian penting dari pendidikan. Namun, jika lebih terfokus pada aspek teknologinya dan bukan pada aspek pendidikannya, maka ada kecenderungan lebih memperhatikan aspek teknis atau aspek bisnis komersial dan mengabaikan aspek pendidikan untuk mengubah kemampuan akademik, perilaku, sikap sosial atau keterampilan peserta didik. Dan yang G, peran orang tua dalam pembelajaran daring. Terdapat 4 peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ menurut Cahyati 2020 halaman 155 yaitu yang A. Orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang dimana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Yang B. Orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang C. Orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Yang D. Orang tua sebagai pengaruh atau direktor. Orang tua mempunyai peran untuk selalu membimbing anaknya agar dapat mencapai 35 keberhasilan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini lebih menekankan pada analisis pada penyimpulan secara induktif dan deduktif dengan menggunakan logika ilmiah. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti sendiri yang menjadi instrumen penelitian untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Alasan menggunakan metode deskriptif karena untuk mendapatkan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai dukungan orang tua dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJJ secara daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Yang A. Populasi. Populasi yang akan digunakan peneliti yaitu total dari keseluruhan peserta siswa SMP Swadi Panatar sebanyak 150 siswa. Hal tersebut diperkuat oleh Suharsimi Arikunto 2006 halaman 101. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Pada penelitian ini populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi terbatas yaitu jumlah sumber data yang jelas batasnya secara kualitatif sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Yang B. Sampel. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 siswa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto 2002 halaman 112 menganjurkan apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Dijelaskan lebih selanjutnya bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Lokasi yang akan dijadikan penelitian adalah SMP Swadi Panatar. Penulis memilih penelitian di SMP Swadi Panatar karena pihak sekolah ini sudah berjalan penerapan pembelajaran daring. Maka dari itu, penelitian
Peneliti akan melakukan penelitian tentang dukungan orang tua dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJK secara daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Data merupakan bukti atau fakta suatu peristiwa yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah. Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali. Dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi sumber dari data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini peneliti fokuskan terhadap dukungan orang tua dan motivasi belajar siswa dan mengikuti pembelajaran PJK secara daring di SMP Swadi Panatar. Agar lebih mudah peneliti berikan penjelasan terkait sumber data yang peneliti ambil sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada data primer. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dengan cara observasi maupun wawancara. Dalam hal ini, peneliti menentukan informan untuk menggali sumber data. Sebelum menentukan informan, peneliti harus menyesuaikan dengan kriteria-kriteria informan. Yang kedua, yaitu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang dimaksudkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder peneliti merupakan data yang terkait dengan efektivitas dalam pembelajaran daring dan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran daring, dukungan orang tua, dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PJK secara daring di SMP Swadi Panatar. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Yang kedua ada dokumentasi. Yang ketiga ada observasi. Yang selanjutnya yaitu ada analisis data. Setelah data terkumpul baik melalui observasi, wawancara maupun pengumpulan dokumen-dokumen terkait, setelah observasi langsung di lokasi dan diteliti, maka peneliti bisa melihat keabsahan data untuk mengidentifikasikan terkait efektivitas pembelajaran daring di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dari penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan present test, yaitu data dari kuesioner yang sudah diisi oleh orang tua dan siswa yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan present test. Menurut Suharsimi Arikunto 2006 halaman 245, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. P sama dengan F per N dikali 100%. Widyoko 2014 halaman 238 menyatakan bahwa untuk menentukan kriteria Scrum dengan menggunakan penelitian acuan norma atau PAN sebagai berikut. Interval sama dengan nomor 1 Mi tambah 1,8 SBI kurang lebih X kategori sangat tinggi. Yang kedua MI tambah 0,6 SBI kurang lebih X kurang lebih MI tambah 1,8 SBI sama dengan tinggi. 3. MI dikurang 0,6 SBI kurang dari X kurang dari MI tambah 0,6 SBI kategori cukup. 4. MI kurang 1,8 SBI kurang lebih X kurang lebih MI kurang 0,6 SBI sama dengan rendah. Nah, 5. X kurang lebih MI dikurang 1,8 SBI kategori sangat rendah. Demikian yang saya sampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.